Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Malam hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, bahkan kita akan bersama-sama berdoa. Mari saudara-saudaraku, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adriani Yusuf dengan tema Iman yang Teruji. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Selamat berjumpa kembali seluruh jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada dalam Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Malam hari ini kita kembali akan disapa oleh firman kebenaran Tuhan. Sebelum kita membaca firman kebenaran ini, mari semua yang terkasih kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah penguasa kehidupan kami, Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kami kembali menikmati hadirat-Mu. Dari berbagai tempat keadaan kehidupan kami mau disapa oleh firman kebenaran-Mu. Engkau berkuasa Tuhan, supaya dikala kami menggumuli firman kebenaran ini, kami semakin mengerti kehendak-kehendak-Mu, dan kami semakin dikuatkan dan juga terus bertumbuh di dalam iman. Ya Tuhan, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, baik hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, pun seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Dimungkinkanlah kami
untuk dapat mengecap firman kebenaran Tuhan ini dengan baik. Ya Tuhan, bersabdalah, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada, malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya pilih dari Daniel pasal 6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Daniel pasal 6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Gua Singa. Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 60 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan para raja itu, wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin firman Tuhan. Demikian sabda kebenaran Allah. Berbahagia kita yang mendengar firman kebenaran ini, lalu kita aminkan di dalam kehidupan kita semua. Jemaat yang terkasih, semua yang senantiasa mengalami perlindungan kasih dan setia Tuhan dan terus hidup dalam pengharapan. Tema perenungan kita pada malam hari ini, iman yang teruji. Dalam kehidupan keseharian kita, banyak hal yang kalau kita mengetahui kualitasnya selalu harus diuji. Karena kita tidak mau termakan oleh iklan dari benda atau sesuatu yang kemudian dikatakan kepada kita baik. Selalu harus diuji untuk kemudian mengetahui kualitasnya. Iman percaya kita juga ternyata penting untuk diuji, keteguhannya di tengah perjalanan kehidupan kita. Dan seringkali alat uji yang kemudian dipakai melalui pergumulan dan pencobaan-pencobaan kehidupan. Apakah dalam tekanan-tekanan hidup kita tetap menaruh pengharapan kepada Allah atau keadaan itu berubah ketika kita mengalami bahagian yang disebut tekanan kehidupan. Nah, jemaat yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar pada satu pribadi, yaitu Daniel. Daniel memiliki beberapa keistimewaan, seperti kalau kita baca Daniel pasal 1. Daniel bisa berada di istana raja pada waktu itu, oleh karena ia dipilih dari beberapa pemuda-pemuda bangsa Israel yang hidup dalam tekanan perbudakan di Babel pada waktu itu. Ada beberapa kemudian syarat
yang diberikan dan diajukan supaya pemuda-pemuda dari bangsa Israel juga bisa berada di istana raja pada waktu itu untuk kemudian diajar beberapa bahagian penting sebelum mereka juga bisa terlibat dalam kehidupan pemerintahan. 3 tahun lamanya. Ada syarat yang diberikan. Yang pertama, mereka harus keturunan raja dan dari bangsawan. Mereka harus seorang muda yang tidak ada satu celah pun. Mereka harus punya perawakan yang baik. Mereka harus berhikmat, mereka harus punya pengetahuan banyak, dan juga cakap untuk bekerja di istana. Bahagian-bahagian istimewa ini dimiliki oleh Daniel, sehingga ia layak untuk menerima pengajaran selama 3 tahun lamanya. Namun setelah kita mempelajari bagaimana lebih jauh akan pribadi Daniel ini, ternyata Daniel juga memiliki satu kehidupan relasi yang sangat baik kepada Tuhan. Ia menjadi seorang pemuda yang hidup takut kepada Tuhan. Ia setia menyembah Allah nenek moyangnya, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan ia terus melatih kehidupannya untuk setia, sekalipun berada dalam tekanan perbudakan di Babel pada waktu itu. Nah, melalui firman kebenaran yang kita baca pada malam hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa sekalipun Daniel memiliki kelebihan-kelebihan, dia memiliki roh yang bijaksana, dia juga memiliki hikmat, dia memiliki kehidupan moral yang baik, dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ternyata bahwa rekan sekerja, para pejabat tinggi dan wakil raja tidak sedemikian mampu untuk kemudian melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Daniel. Dan seperti biasanya, kalau seseorang tidak mampu menerima kelebihan orang lain, maka dominan yang muncul dalam pemikirannya, ia akan iri hati, ia akan dengki, dan ia akan merancang sesuatu yang jahat untuk menyingkirkan dan menjatuhkan orang tersebut. Dalam perikop kita sangat jelas, para pejabat tinggi dan para wakil raja, para bupati menyatukan pemikiran untuk kemudian menjatuhkan Daniel dalam keadaan yang sementara ia jalani sebagai bahagian dari wakil raja. Nah, jemaat yang terkasih, dalam perikop ini ketika pejabat itu sudah kemudian diliputi oleh pemikiran iri hati dan dengki, mereka merancang sedemikian baik, itu menurut ukuran pemikiran mereka. Dan kita melihat dalam rancangan itu tidak hanya mereka yang terlibat. Mereka mulai melibatkan Raja Darius dan mengatur sedemikian baik situasi dan keadaan, termasuk perkataan-perkataan yang kemudian meyakinkan Darius untuk mengeluarkan satu undang-undang orang media, satu undang-undang yang memang ketika kemudian dikeluarkan tidak bisa lagi untuk dicabut. Dalam perikop ini, para pejabat tinggi dan juga wakil raja mulai mengambil kesempatan dengan seakan-akan meninggikan Raja Darius. Dia mengatakan, buatlah satu ketetapan dan keputusan bahwa 30 hari setiap orang tidak boleh meminta atau bermohon kepada dewa apapun atau kuasa apapun selain kepada Raja Darius. Dan tidak berhenti di situ. Kalau kemudian ada yang meminta permohonan kepada kekuatan atau kuasa yang lain, maka mereka harus dibuang ke dalam gua singa. Jemaat terkasih, keterangan gua singa diberikan tentu dengan pemikiran supaya kalau Daniel kemudian melanggar perintah itu, dan ketika ia dibuang ke dalam gua singa, tentu hanya kematian yang akan ada pada Daniel. Sedemikian sempurna tentu menurut ukuran mereka, bahwa ini cara yang tepat untuk menjatuhkan mereka, menjatuhkan Daniel, sebab mereka tahu bahwa hanya satu cara, ibadahnya kepada Allah, yang benar-benar menjadi satu bahagian yang selalu diperhatikan oleh Daniel, itu yang kemudian mereka sentuh. Nah, jemaat yang terkasih, kita perhatikan ayat 11 pembacaan kita. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Demi didengar Daniel ketika perintah itu sudah dibuat,
pergilah ia ke rumahnya. Dan ketika ia pergi ke rumahnya, ia kembali melakukan perkara yang sama. Ia menyembah Tuhan. Sesuatu yang sangat istimewa dan sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Daniel. Ia menyampaikan dan mau menyatakan iman yang teruji. Bahwa sekalipun ia sudah dengar perintah bahwa setiap yang menyembah kepada satu kuasa yang lain selain daripada Raja Darius, ia akan dibuang ke dalam gua singa. Tetapi itu tidak menjadi ketakutan bagi Daniel. Ia merasa yakin kepada siapa ia menyembah dan ia merasa yakin bahwa Allah akan memberi kekuatan kepadanya. Dia tidak mencari kemudian jalan aman. Tidak ada diskusi yang kemudian ia diskusikan kepada Tuhan. Bolehkah selama 30 hari ini ia tidak menyembah Tuhan? Bolehkah selama 30 hari ini ia hanya memberi permohonan kepada Raja Darius demi untuk kehidupannya, demi untuk jabatannya, demi untuk keadaan orang Israel pada waktu itu? Tidak dilakukan. Ini menjadi keteguhan yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel. Ia justru bergegas untuk kembali menyembah Tuhan. Dan dalam situasi itulah para musuh-musuhnya, orang yang tidak menyukainya, merasa sangat senang dan merasa bahwa mereka telah mampu untuk kemudian menjatuhkan Daniel. Tetapi dalam kisah selanjutnya kita menyaksikan dengan sangat luar biasa bagaimana Daniel sedemikian dipelihara oleh Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, melalui kisah Daniel, satu pribadi yang teguh beriman kepada Tuhan dalam keadaan apapun, nyawa sekalipun yang terancam tidak akan membawa ia lepas dari cara ia memuliakan nama Tuhan. Demikian juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah takut akan pergumulan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah takut untuk setiap apa yang dikatakan salib ataupun pencobaan-pencobaan. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan menjadi teguh karena kita tahu bahwa Tuhan akan menopang kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Sehingga keselamatan yang sudah dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang kemudian kita katakan akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika keteguhan itu teruji oleh berbagai beban-beban kehidupan, maka kita juga akan selalu melihat dan merasakan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau banyak hal kita dengar dari orang, bagaimana mereka bersaksi, bagaimana hidup bergaul akrab dengan Tuhan, kita juga akan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Selalu setia menceritakan kebesaran kekuatan kuasa-Nya, bagaimana cara Ia membebaskan kita dari berbagai pergumulan kehidupan. Yakin dan percaya, orang yang hidupnya menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun hanya ada banyak rancangan-rancangan jahat dari kuasa kegelapan atau sesama, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya yang selalu setia berharap kepadanya. Mari selalu beriman teguh kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Ingat akan nama Yesus, Kau yang
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tenang, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kekasih yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Untuk waktu hari ini, kami boleh menjalani kehidupan dengan baik, dan juga untuk waktu kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan kiranya berkuasa, supaya segala yang boleh kami lewati dalam penyembahan pada malam hari ini, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati firman kebenaran yang sudah tertabur Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, bahwa sesungguhnya kami mampu untuk melewati setiap tantangan kehidupan, karena kami punya Allah yang senantiasa menopang kami. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Allah yang selalu ada tepat pada waktunya. Teguhkan iman percaya kami Tuhan, sehingga apapun yang kami gumuli pada hari ini dan seterusnya, kami tetap menaruh pengharapan kepada Allah yang mengasihi kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami topang di dalam doa untuk bahagian dari acara Lentera Malam. Engkau Tuhan yang akan selalu memberkati. Telah begitu banyak orang yang keberkatan melalui pemberitaan firman-Mu dalam Lentera Malam, melalui jemaat Tuhan di Rantepao. Engkau yang berkuasa Tuhan, terkhusus Engkau yang memberkati semua anak-anak terkasih PPGT yang telah memberi kehidupan, waktu dan kesempatan untuk menjadi bahagian yang mengelola sedemikian baik seluruh rangkaian acara ini. Bahkan semua ibu bapa, saudara di jemaat Tuhan di Rantepao yang senantiasa juga menopang dengan penuh kasih. Sehingga melalui jemaat Tuhan di Rantepao ada begitu banyak orang yang merasakan firman kebenaran dikuatkan dari hari lepas hari. Karena itu kami mohon Tuhan, setiap hal yang kemudian kembali untuk dilaksanakan, biarlah selalu berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang telah menjadi bahagian pemberita Injil-Mu melalui Lentera Malam. Kasihi dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan keluarga dan kehidupan pelayanan. Kehidupan kami semua malam hari ini ya Allah, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkuasa supaya kami terus dapat menyelami pemeliharaan kasih dan setia Tuhan. Berbagai tekanan kehidupan yang kami alami, kami mau bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang tetap memperteguh kami supaya kami boleh tenang menjalani kehidupan ini. Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus mendoakan bangsa dan negara kami terpelihara oleh kasih dan setia Tuhan. Terkhusus juga dalam pergumulan oleh karena efek COVID-19. Tuhan yang terus memberkati pemerintah kami, dikuatkan dalam mengambil berbagai kebijakan untuk tetap membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Bapa terkasih, ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama itu menjadi suluh pedoman bagi langkah kehidupan kita. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.